Shalom Bapak Ibu, selamat sore, selamat kita berjumpa lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini tiba saatnya kita akan belajar bersama mengenai sebagian kecil daripada firman Tuhan, yang mana pada sore hari ini saya akan membawakan di dalam Mazmur 46 ayat 2 yang berbunyi demikian. Mazmur 46 Mazmur 46 pasal 46 ayat 2 berbunyi demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Saudara, itulah pembacaan firman Tuhan pada hari ini, yang mana kita membaca di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Saudara, setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tentu ingin memuliakan namanya. Dan kerinduan itu, Roh Kudus yang meletakkannya di dalam hati kita, agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita dengan cara kita hidup seperti Tuhan berikan contoh kepada kita, baik dalam pikiran, perkataan, sikap, dan tingkah laku kita. Oleh karena itu, kita tidak ingin dari perkataan kita, dari sikap tingkah laku kita, dari apapun yang kita perbuat, itu menyakiti hati sesama kita, baik secara sengaja ataupun terlebih tidak dengan sengaja. Oleh karena itu, mari saudara, kita belajar, kita memohon kepada Tuhan agar Bapa kita di sorga memberikan hikmat kepada kita, memberikan bimbingan Roh Kudus kepada kita, agar kita bisa berbuat atau melakukan seperti yang dikehendaki Tuhan. Karena seringkali dari kesalahan kita, dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita, walaupun tanpa kita sengaja, kadangkala kita bisa menyakitkan hati sesama kita. Walaupun tanpa kita inginkan, namanya kita ini manusia yang dari daging,
lemah, tak berdaya. Seringkali kita terpeleset, sehingga tanpa kita sengaja, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, tanpa sengaja, bisa menyakitkan hati orang lain atau sesama kita. Demikian juga perbuatan kita seringkali menyakitkan hati Tuhan. Oleh karena itu, kemana kita harus lari? Jika kita sudah sampai dalam situasi kondisi yang seperti itu, tiada lain dan bukan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita harus datang kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberikan pertolongan. Sehingga apa yang kita perbuat boleh dimaklumi dan boleh dimaafkan oleh orang yang tak sengaja kita sakiti. Nah, lalu kita berlari kemana? Di saat kita telah menyakiti hati mereka, walaupun tanpa sengaja, tanpa kita rencanakan. Pada zaman dahulu, pada saat bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke Kanaan, di situ Tuhan telah menentukan, sediakan 3 kota. Maksudnya ada lain dan bukan ya seperti itu. Barangkali orang namanya manusia, dia berbuat suatu kesalahan, walaupun tanpa kita rencanakan, walaupun tanpa kita pikirkan. Namun kejadian itu tanpa sengaja, tanpa mempunyai kebencian, tanpa mempunyai rencana. Tapi hal itu kadang-kadang terjadi. Nah, setelah kita menyadari akan hal itu, apa yang kita harus lakukan? Seperti halnya pada perjanjian lama, disediakannya 3 kota untuk tempat berlindung. Demikian juga, saat kita berbuat suatu kesalahan dan suatu kesalahan, menyakitkan, mengecewakan, walaupun itu tanpa kita rencanakan dan kita pikirkan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui kesalahan kita. Kita datang dan berlindung di dalam kota perlindungan itu. Itulah saudara, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, supaya kita senantiasa bisa berbuat menyenangkan hati Tuhan. Dan jika kita telah masuk di dalam kota perlindungan itu, walaupun perbuatan kita dinyatakan salah, namun tanpa kita mempunyai rencana, tanpa kita rasa benci pada orang yang kita sakiti, dan kita lari ke dalam kota perlindungan itu, maka selamatlah kita. Tidak satu orang pun yang akan menjamah kita, karena kita sudah berada di kota perlindungan. Saudara, kita manusia, kita ini daging, kita ini tanah liat. Kita seringkali berbuat salah, dan jika kita merasa diri kita hebat, diri kita benar, itu diri kita seolah-olah sempurna dan tidak ada celah. Pada kenyataannya, kita tidak sempurna. Hal yang penting kita lakukan adalah agar kita bisa menjaga hati kita. Segala niat dan keinginan kita haruslah benar di hadapan Allah. Jangan pernah membenci, memfitnah atau melaksanakan yang buruk untuk orang lain, apalagi orang-orang yang dekat dengan kita. Jika sudah bertekad untuk melakukan yang terbaik,
lalu hal yang tidak kita inginkan kemudian terjadi. Ada orang yang salah mengerti, memusuhi, dan tersinggung akibat tindakan kita. Maka kota perlindungan adalah tempat tujuan kita. Di sana kita aman. Di sana tidak ada bisa menjamah kita. Dan di sana kebenaran akan muncul dan menyelamatkan kita. Lalu, siapakah kota perlindungan kita? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada lain dan bukan. Kota perlindungan kita adalah Bapa kita yang di sorga, yang kita sebut dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apakah saat-saat seperti ini, dalam situasi kondisi yang seperti ini, situasi yang sulit, keadaan pandemi yang belum berakhir, bahkan setelah telah diberitakan oleh BMKG bahwa Taifun La Nina akan lewat. Nggak tahu bagaimana kekuatannya nanti, apa yang akan terjadi, dan apa yang akan menimpa kita. Selain kita memohon belas kasih Tuhan, agar Tuhan memberikan kita kemampuan, memberikan kita hikmat, marifat, akal budi, agar kita bisa menjaga sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Oleh karena itu, saudara, apakah saat ini kita dalam keadaan diterpa badai? Apakah sikap yang ada yang kita pikir baik ternyata menyakitkan hati orang lain? Apa perkataan yang tidak sengaja keluar dari mulut kita ternyata membuat orang lain menderita, terluka, dan kecewa terhadap kita? Jika yang demikian terjadi, jangan mengeraskan hati, saudara, Bapak, Ibu. Mari dan memandang diri Anda. Jangan kita mengeraskan hati dan memandang diri kita seolah-olah benar. Tetapi sadarilah bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Apalagi yang telah kita perbuat telah menyakiti orang lain, melukai orang lain, membuat orang lain menderita. Yang terbaik, apa yang harus kita lakukan? Tiada lain dan bukan. Kita lari kepada Bapa yang di sorga, kota perlindungan kita. Supaya tepat pada saatnya, Dia yang akan menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Karena Allah itu bagi kita, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sungguh sangat terbukti. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Bapa jadi. Karena kami tahu, tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan Yesus, segala sesuatunya boleh kita hadapi. Segala sesuatunya, Tuhan bisa melindungi kita. Tuhan bisa menjaga kita. Tuhan bisa menjauhkan kita dari segala sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara, selain kita mendekatkan diri, selain kita merendahkan diri, selain kita memohon belas kasih Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan kita, karena Tuhanlah kota perlindungan kita, karena Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah segala-galanya bagi kita. Demikianlah saudara, apa yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini.
biarlah boleh menjadikan kekuatan buat kita sekalian umat Tuhan yang mana senantiasa berharap kepada Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mengucap syukur. Haleluya.